Keimanan yang terkikis. Randy sedang sibuk dengan laptopnya, duduk di ranjang mengerjakan tugasnya. Dini masuk dan duduk di depan Randy. "Kak," ucap Dini. Jawab Randy. "Kakak, lihat sini dong." Dini memaksa agar suaminya menatapnya. "Aku lagi sibuk." "Ada apa sih?" Randy tak mau diganggu. "Kak, lihat sini dulu." Dini mengambil laptop Randy dan menyembunyikannya di belakang punggung. "Ada apa sih, Din? Kamu ganggu." "Aku lagi sibuk. Sebentar lagi aku harus ke kampus." Randy kesal. Randy menatap Dini sengit. Dini terdiam melihat suaminya menatapannya seperti itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Randy akan marah. Menyadari istrinya terdiam karena ekspresi wajahnya, Randy segera mengubah kembali ekspresi wajahnya menjadi biasa. "Ada apa?" tanya Randy dengan suara tenang. "Bisa nggak besok beliin aku seragam baru? Roknya yang lebih besar ukurannya. Soalnya perutku sesak banget kalau pakai rok yang ada sempit." Pinta Dini. "Cuma itu?" tanya Randy. Dini mengangguk. "Nanti aku beliin ya. Sebaiknya kamu siap-siap. Sebentar lagi jam 7, kamu harus ke sekolah." Titah Randy. Dini pergi ke kamar mandi setelah memberikan kembali laptopnya pada Randy. Dini harus bersiap untuk pergi ke sekolah. Randy yang ada jadwal kuliah siang bisa lebih santai, namun Dini tetap saja harus bersiap setiap pagi. Randy memperhatikan Dini yang sedang berdandan di depan cermin. Matanya tertuju pada penampilan Dini saat ini. Perut Dini semakin membesar. Seragam sekolahnya bisa menunjukkan bentuk perut Dini itu. Tak hanya itu, Dini juga mengalami kenaikan berat badan hingga 56 kg. Sehingga pipinya cabi dan Dini kelihatan montok. Dini yang kecil dan langsing seolah hilang dari pandangan Randy. Istrinya tak berbeda dengan istri-istri pada umumnya yang secara fisik berubah ketika hamil. Randy jadi berpikir, apakah Dini akan berubah drastis nantinya? Jujur saja, Randy merasa Dini tak menggairahkan lagi. Bentuk tubuh Dini saat ini membuatnya risih. Entah setan apa yang merasuki Randy, tapi Randy tak suka melihat tubuh Dini menggembung. "Ayo," ajak Dini yang telah siap. Senyuman manisnya mereka. "Kamu naik taksi aja ya. Aku ada perubahan jadwal hari ini. Aku harus pergi sekarang juga ke kampus." Randy berbohong. Padahal sebenarnya Randy tak ingin mengantar Dini yang sekarang gendut. "Tapi kakak bilang jadwalnya siang, kan? Kenapa bisa tiba-tiba berubah?" tanya Dini. "Iya, tadi Habibi telepon. Katanya jadwalnya jadi pagi. Aku harus siap-siap juga." Randy melengos pergi ke kamar mandi menghindari Dini. "Kak Randy, kenapa? Kok tiba-tiba kayak gitu?" gumam Dini heran. Tadi Randy yang memintanya untuk bersiap. Tapi tiba-tiba Randy malah memintanya untuk naik taksi saja, dengan alasan perubahan jadwal kuliah. Dini tak mau berpikir buruk. Dia menyambar tasnya, memakai sweater untuk menutupi perutnya. "Kak, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum." Dini pamitan pada Randy yang ada di dalam kamar mandi. Tak ada sahutan. Dini pun pergi. Randy berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap dirinya sendiri yang sudah mulai merasa bosan pada istrinya. "Kenapa kamu harus berubah bentuk, Din? Aku jadi gak ngerasa kamu menggairahkan lagi," gumam Randy, menyesali perubahan bentuk tubuh Dini. Randy keluar dari kamar mandi setelah Dini pergi dan berbaring di kasurnya. Pikirannya melayang, membandingkan antara Dini yang dulu dan sekarang. Dulu Dini sangat langsing dan tubuhnya tampak sangat indah. Tapi sekarang Dini sangat berubah. Dia tak seperti Dini yang dulu. Randy menyesal dengan perubahan tubuh Dini itu. Gadis yang sudah lebih dari setahun menemaninya itu membuat dirinya kehilangan rasa. Randy seolah menjadi sosok lelaki yang tak bersyukur. Kampus. Randy melihat Nabila memasuki kelas. Pertama yang dilihat Randy adalah tubuhnya. Tubuh gadis itu tinggi dan ramping, bentuk tubuhnya idaman setiap wanita. Randy untuk pertama kalinya tergoda oleh gadis itu, yang selalu diacukannya. Dan Randy mulai berpikir bahwa sebuah kebodohan telah menolak Nabila. Nabila melihat padanya dan tersenyum. Tanpa dikomando bibir Randy mengulas senyum, membalas senyuman Nabila. Merasa Randy membalasnya, Nabila pun duduk di samping Randy. Kali ini Randy tak pergi, malah merasa nyaman dengan Nabila. "Mau makan siang bareng?" tanya Nabila. "Boleh," jawab Randy.
Ada apa? Tumben banget lo gak marahin gue. Tanya Nabila, merasa aneh akan perubahan sikap Randy yang tiba-tiba ramah padanya. Enggak ada, cuma pengen aja. Jawab Randy. Mau jalan habis ngampus gak? Tanya Nabila lagi. Boleh, Randy setuju saja. Hati Nabila berbunga-bunga. Baru kali ini Randy membalas dirinya dengan ramah. Bahkan diajak pun mau. Nabila merasa Randy mulai membuka hati untuknya. Nabila bertekad untuk berjuang hingga akhir untuk mendapatkan Randy dan merebutnya dari Dini. Di jam makan siang, keduanya pergi ke kantin dan duduk berdua, lalu memesan makanan kesukaan mereka. Ren, kita mau jalan kemana sepulang ngampus? Tanya Nabila. Terserah lo aja, gue ikut aja. Jawab Randy. Nabila semakin merasa berbunga-bunga. Ini adalah awal yang baik untuknya. Randy memberikannya lampu hijau untuk terus melaju mengejarnya. Nabila yakin, kali ini takkan gagal lagi, Randy akan menjadi miliknya. Selama makan siang bersama, Nabila tak jarang menyuapi Randy. Pemuda itu seolah telah kehilangan jati dirinya dan kehilangan perasaan cinta dan kesetiaan terhadap Dini. Dia mau saja saat Nabila menyuapinya. Randy malah terlihat bahagia bersama Nabila, fenomena yang bahkan tak pernah terlihat sebelumnya. Kebetulan sekali Habibie tak masuk. Jika saja Habibie masuk kuliah, sudah pasti pemuda itu akan menegur Randy, mengingatkannya bahwa itu salah. Selama seharian, Randy dan Nabila bersama-sama hingga keluar dari gedung kampus pun berdua. Randy membonceng Nabila, membawanya jalan-jalan. Randy tak ingat sama sekali untuk menjemput istrinya. Dia cuek seolah Dini tak berharga lagi. Nabila dan Randy menghabiskan waktu bersama di sebuah taman raya. Nabila juga tak sungkan untuk menggandeng tangan Randy, dan Randy membiarkannya begitu saja. Tak menolak sama sekali. Randy terlihat gembira. Tawanya terdengar renyah saat Nabila melontarkan candaan. Keduanya tampak serasi dan bahagia. Sore tiba. Nabila merasa sangat puas bisa menghabiskan waktu bersama Randy seharian. Dia merasa ini kencan pertamanya dengan Randy setelah mereka putus. Pulang? Tanya Randy. Iya, kita pulang aja. Udah sore. Jawab Nabila berdiri dari kursi taman. Randy berdiri juga, bersiap untuk pulang. Sebelum pergi, Nabila membalikan tubuh Randy menghadap padanya, membuat mereka saling bertatapan. Tinggi Nabila yang bisa mengimbangi tinggi Randy membuat keduanya semakin terlihat serasi. Thanks buat hari ini, Ran. Gue senang banget. Ucap Nabila dengan mata berbinar dan senyum sumringah. Sama-sama, jawab Randy tersenyum. Nabila lalu mendekatkan bibirnya pada bibir Randy, ingin mengecup suami Dini itu. Namun, secara spontan Randy menghentikan perbuatan Nabila sebelum bibirnya menyentuh bibir Randy. Nabila terheran-heran dengan perbuatan Randy yang tiba-tiba menolak dirinya. Gue harus pulang cepat, ucap Randy. Tapi, belum sempat Nabila berkata, Randy sudah pergi, berlari cepat menuju motornya. Nabila ditinggal sendirian di taman, di mana langit sudah mulai gelap. Nabila tak mengerti apa yang terjadi pada Randy, sehingga langsung menolaknya secepat itu, padahal tadi tertawa bersamanya. Nabila berdiri mematun menatap motor Randy yang menjauh. Dalam perjalanan pulang dengan motornya, Randy tak kuasa menahan air mata. Randy merasa dirinya sangat jahat, karena secara tak langsung telah mengkhianati Dini. Randy untuk beberapa saat kehilangan akal sehatnya. Dirinya dikuasai hawa nafsu, sehingga rasa syukurnya hilang dalam sekejap. Tadi, saat Nabila hendak menciumnya, tiba-tiba Randy melihat wajah Nabila berubah menjadi wajah Dini yang sedih. Air mata bercucuran di wajah gadis itu. Dini juga berkata pengkhianat pada Randy. Itulah sebabnya Randy langsung teringat pada Dini dan menolak ciuman dari Nabila. Randy menangis dalam perjalanan pulang. Betapa jahat dirinya, mengacuhkan istrinya yang sedang hamil hanya karena bentuk tubuhnya tak seindah dulu. Randy merasa dirinya munafik. Randy memacu motornya lebih cepat agar bisa segera sampai di apartemen. Randy ingin meminta maaf dan memeluk Dini. Randy sadar, perubahan bentuk tubuh Dini takkan pernah merubah kebaikan hatinya. Dia tetaplah Dini yang sangat dicintainya. Tiba di apartemen, Randy langsung naik ke lantai kamarnya. Randy gegas masuk, tetapi rupanya Dini tak ada, entah kemana dia pergi. Namun, tas dan seragam sekolahnya juga tak ada.
Itu artinya Dini belum pulang sejak bubar sekolah. Tapi ini sudah gelap. Mana mungkin Dini belum pulang? Randy sangat cemas dengan keadaan istrinya. Kemudian Randy langsung pergi lagi dari apartemen untuk menyusul Dini ke sekolahnya. "Kamu kemana, Din? Jangan bikin aku cemas," gumam Randy dengan memacu motornya secepat mungkin. Randy khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Dini. Tiba di depan gerbang sekolah. Sangat sepi, tak ada siapapun di sana. Bahkan gerbangnya pun digembok dari luar. Semakin cemaslah Randy tak mendapati istrinya di sekolah. Entah kemana lagi Randy harus mencari istrinya. Randy lalu teringat rumah orang tua Dini. Gegas saja Randy pergi ke rumah orang tuanya Dini. Tiba di rumah orang tua Dini, Randy mengetuk pintu dan mengucap salam. Tak lama kemudian, Pak Zain keluar. "Apa Dini ada di sini, Pak?" tanya Randy. Dini gak pernah datang kemari lagi sejak terakhir kalian menginap," jawab Pak Zain. Randy menjadi semakin tak tenang, karena Dini tak ada juga di rumah orang tuanya. "Ada apa? Apa kalian bertengkar?" tanya Pak Zain. "Ah, Nenek Graham. Enggak kok, Pak. Randy permisi dulu." Randy gugup menjawab pertanyaan mertuanya. Randy segera pergi untuk mencari Dini kembali. Randy bingung harus pergi mencarinya kemana lagi. Dini tak punya banyak tempat untuk dikunjungi. Dia tipe gadis rumahan, jarang bermain jauh dari rumahnya. Di tengah kebingungannya, ponsel Randy yang tak disentuhnya sejak pagi pun berbunyi di dalam ransel. Randy mengambilnya, melihat siapakah yang menghubunginya. Dinilah yang menghubungi Randy. Randy cepat-cepat menerima teleponnya. Kakak di mana? Kok gak ada di apartemen sih? Kakak belum pulang ya?" tanya Dini. "Din," ucap Randy. "Kak, aku cariin kakak loh dari tadi. Aku cemas," ucap Dini, suaranya terdengar cemas. "Kamu dari mana?" tanya Randy. "Dari mana? Bukannya kakak tahu kalau aku dari rumah sakit jenguk Riri? Tadi kan aku udah izin sama kakak, tapi kakak gak respon sama sekali chat dari aku." Dini malah heran Randy menanyakan dari mana. "Chat?" Randy memeriksa history chatnya. Rupanya Dini memang sudah meminta izin padanya untuk menjenguk Riri ke rumah sakit. Dini juga menjelaskan kalau Riri terkena demam berdarah, sehingga harus dirawat inap di rumah sakit. Di dalam chatnya, Dini juga mengatakan bahwa dia akan pulang malam. Randy tak pernah sempat memeriksa ponselnya, karena terlalu asyik bersama Nabila. Randy benar-benar melupakan dunianya. Randy menutup teleponnya dan langsung memacu motornya lagi untuk pulang ke apartemen. Randy tak sabar ingin bertemu Dini. Senyum manis dan wajah cantiknya terbayang-bayang di benak Randy, seolah memintanya untuk segera pulang. Sesampainya di apartemen, Randy membuka pintu, meletakkan kunci motor di atas meja, dan berjalan ke kamarnya. Di sana, Randy melihat Dini sedang menguruti kakinya yang sedikit membengkak karena mengalami pembengkakan yang biasa dialami ibu hamil. Begitu melihat Randy datang, Dini turun dari ranjangnya dan menghampiri Randy. "Kakak dari mana? Aku khawatir karena kakak belum pulang. Tadinya aku mau telepon Kak Habibi atau orang tua kakak buat nanyain keberadaan kakak. Taunya kakak pul." Ocehan Dini terhenti saat Randy memeluknya erat. Dini mematung, tak mengerti akan sikap suaminya. Randy menangis di pelukan Dini, membuat Dini semakin heran. "Kakak kok nangis? Kenapa?" tanya Dini, mengusap-usap punggung Randy. "Maafin aku Dini, aku salah," ucap Randy terisak. "Salah apa? Kakak gak ada bikin salah sama aku." Dini tak merasa suaminya berbuat salah. Randy tak menjawab, hanya terus menangis penuh sesal. Randy merasa sangat berdosa, sangat jahat, dan tak bersyukur. Randy tega memandang seksi wanita lain, hanya karena istrinya menjadi gendut. Bahkan Randy terlarut dalam kenyamanan bersama wanita lain, melupakan statusnya sebagai seorang suami dan melupakan akal sehatnya yang selalu menjunjung tinggi rasa kesetiaan. Randy melepaskan pelukannya dari Dini. Dini menghapus air mata Randy. "Kakak kenapa? Kok tiba-tiba nangis? Apa aku bikin kakak sedih?" tanyanya pada Randy. "Maafin aku Din. Maaf, aku gak akan pernah melakukannya lagi." Randy kembali meminta maaf. "Maaf buat apa kak? Kita kan gak berantem.
Kita baik-baik aja sejak pagi. Dini masih menanyakan alasan Randy minta maaf. Kamu bisa maafin aku? Tanya Randy memohon. Aku maafin apapun kesalahan kakak. Kita sama-sama memiliki kesalahan. Aku dan kakakku hanya manusia biasa. Gak ada yang bisa luput dari lupa dan salah. Kalau kakak aja bisa maafin segala kesalahan aku, kenapa aku gak bisa maafin segala kesalahan kakak juga? Tutur Dini. Meski tak tahu Dini harus memaafkan apa, tapi Dini memaafkan segala kesalahan suaminya, baik yang disengaja olehnya atau tidak, termasuk sikap Randy tadi pagi padanya. Dini dengan ikhlas memaafkannya. Randy ingin jujur, tapi tak mungkin. Jika saja Randy jujur, Dini akan sangat kecewa dan pergi. Randy menggenggam kedua tangan Dini, menciumnya selama mungkin. Randy menatap Dini dalam. Kedua pasang mata itu saling menatap. Love you Dini, gak akan ada istri sebaik kamu lagi dalam hidupku. Kamu yang terbaik, ucap Randy. Kakak juga suami terbaik. Aku bersyukur memilih kakak. Aku bahagia, balas Dini. Randy terharu mendengar balasan dari Dini. Dirinya begitu disyukuri kehadirannya, sementara dirinya tak mensyukuri kehadiran Dini hanya karena fisik yang berubah. Randy akan belajar untuk lebih bersyukur lagi. Apa yang ada pada Dini harus disyukurinya. Randy mengecup bibir Dini sangat lama, seakan telah memendam kerinduan yang lama. Randy lalu mengusap-usap perut Dini. Dalam hati Randy meminta maaf juga pada calon anaknya, karena keimanan Randy hampir goyah. Randy berjanji, ini adalah yang pertama dan terakhir. Randy takkan pernah mengulanginya lagi. Dia akan mencintai dan menerima apapun keadaan Dini, sebagaimana mestinya. Malam itu, Dini bercerita banyak tentang keadaan Riri, hingga menceritakan kejadian-kejadian lucu di sekolahnya. Hati Randy perih melihat tawa istrinya yang renyah. Dini yang polos tak tahu jika suaminya telah berkencan dengan wanita lain seharian. Randy merasa dirinya sangat hina, meski tak terjadi apapun antara dirinya dengan Nabila. Tapi tetap saja itu sebuah pengkhianatan. Randy menyesalinya. Keesokan harinya, Randy menghindari Nabila seperti biasa. Bahkan senyuman yang diberikan hari kemarin tak nampak lagi. Randy kembali ke mode kulkas dua pintunya. Tak peduli dan berinteraksi dengan Nabila. Randy tak mau mengulang kesalahan yang sama, yang mungkin saja akan lebih parah dari kemarin. Cukup sekali kesalahan itu dilakukannya. Takkan ada kata kedua atau kesekian. Itu adalah pelajaran berharga baginya, untuk lebih banyak bersyukur dan menerima segala karunia dari Tuhan. Hikmah yang dapat dipetik dari bab ini adalah hindari maksiat. Jangan membuat sebuah celah yang semakin hari akan semakin membesar, lalu merusak sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah. Terkadang manusia lupa untuk mensyukuri apa yang telah dimiliki, lalu menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang dimilikinya, yang pada akhirnya hanya menghancurkan dalam sekejap mata. Mari lebih banyak bersyukur. Jadikan pelajaran dari kisah Randy kali ini. Ini yang biasa dilakukan oleh kebanyakan lelaki yang memiliki istri hamil dengan perubahan fisik yang drastis. Banyak lelaki yang merasa tak menginginkan istri mereka lagi, lalu mencampuri wanita lain yang menurutnya lebih seksi dan menggairahkan. Namun, faktanya adalah, istri mereka yang berubah drastis itu rusak akibat perbuatannya sendiri, karena seorang wanita takkan hamil jika tak dibuahi oleh seorang lelaki. Dini kecewa. Randy menunggu Dini di depan gerbang sekolah tanpa turun dari motornya. Randy menyempatkan diri menjemput Dini, sekalian untuk mengajak Dini membeli seragam baru yang dimintanya kemarin. Para siswa dan siswi telah sebagian keluar dari gerbang sekolah. Randy menatap mereka, mencari sosok Dini di sana. Tak berselang lama, Dini keluar juga bersama Riri. Namun ekspresi Dini terlihat sedih dan tak bersemangat. Din, panggil Randy. Dini menoleh. Tak ada senyuman di sana. Gue balik duluan ya Din, pamit Riri. Iya, hati-hati ya, jawab Dini. Pai. Riri kemudian naik motornya dan pergi. Dini menghampiri Dini. Assalamualaikum, ucap Dini, langsung mencium punggung tangan Randy. Waalaikumsalam sayang, jawab Randy dengan senyum senang. Kamu kenapa? Kok kayaknya habis nangis? Tanya Randy. Wajah Dini tak seceria biasa. Bahkan wajahnya sembab. Gak apa-apa, aku cuma kelilipan. Dini berbohong. Kita ke toko baju seragam yuk. Kamu bilang mau seragam baru yang lebih besar ukurannya. Kita beli sekarang.
Ajak Randy. Nggak usah kak, yang ini masih muat kok. Tolak Dini, berusaha tersenyum. Loh, kok gak usah sih? Katanya kemarin mau beli yang ukurannya lebih besar biar gak sesak. Randy heran, mengapa Dini tiba-tiba menolak. Setelah dipikir-pikir lagi, yang ini juga masih muat, gak usah beli baru. Sayang juga gak akan kepakai lama. Jawab Dini beralasan. Hei, ada apa? Tanya Randy lagi. Dini hanya menggelengkan kepala. Dini berusaha tersenyum lagi untuk meyakinkan Randy bahwa dirinya baik-baik saja. Randy tak tahu apa yang terjadi pada Dini, tapi Randy yakin Dini sedang tak baik-baik saja. Aku ngantuk kak, mau tidur siang, aku mau pulang. Ucap Dini. Kita pulang, tapi sebelum pulang mau mampir dulu di tempat makan gak? Kamu pasti capek, gak akan sempat masak. Aku gak pengen makan apapun kak, aku cuma mau tidur. Dini lagi-lagi menolak ajakan Randy. Mau pulang aja? Dini mengangguk. Randy tak mau memaksa. Randy akhirnya membawa Dini pulang saja, sesuai keinginannya. Sepanjang jalan, Dini tak seperti biasa yang selalu memeluk pinggangnya. Kali ini Dini tak memeluk pinggang Randy, bahkan tak menyandarkan tubuhnya di punggung Randy. Sayang, pegangan dong, takut jatuh. Randy menarik tangan Dini untuk memeluknya. Dini menarik kembali tangannya, seolah memang sedang tak ingin bersentuhan dengan Randy. Randy semakin dibuat tak mengerti olehnya. Dini tiba-tiba berubah, membuatnya kebingungan. Tiba di halaman gedung apartemen, Dini turun dan langsung masuk, tak mengajak Randy untuk masuk bersama. Lagi-lagi Randy dibuat melongo olehnya, sikap Dini seolah menghindar. Randy menyusul Dini masuk ke apartemen dan masuk ke hunian mereka. Dini sudah berbaring di kamarnya, tanpa mengganti seragam sekolah. Dini berpura-pura tidur. Randy menghampiri. Kamu ngantuk ya? Sampai-sampai cuek sama aku. Randy mengelus pipi Dini. Dini memejamkan matanya, pura-pura tidur, tak mau menanggapi Randy. Randy membuka kancing baju seragam Dini, melepas baju hingga roknya, kemudian memakaikan tank top dan celana pendek pada Dini. Randy tak suka Dini tertidur dengan masih mengenakan seragam sekolahnya. Dia akan terlihat sangat gerah. Usai mengganti seragam Dini, Randy pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dini membuka matanya setelah Randy masuk kamar mandi, namun tetap pada posisi berbaring menyamping. Dini menatap sayu pada jendela kamar. Dini pun jadi mengingat kembali kejadian menyakitkan yang terjadi padanya tadi di sekolah. Tadi, saat jam istirahat, Dini secara tak sengaja melewati kelas adiknya Nabila. Dini berhenti ketika mendengar nama Randy disebut dengan suara keras, seolah memang sengaja agar Dini mendengarnya. Lo tau gak? Kak Nabila sama Kak Randy kemarin jalan bareng ke taman. Kayaknya mereka jadian lagi loh, ucap Prilly, adiknya Nabila dengan sangat bersemangat. Suaranya ditekankan, seakan memang Dini harus mendengarnya. Masa sih? Bukannya Kak Randy itu suaminya Kak Dini? Tanya temannya. Namanya nikah tanpa cinta, mana mungkin bisa bertahan lama. Palingan Kak Randy udah bosan sama istrinya. Kan sekarang dia gendut, beda banget sama kakak gue yang cantik dan langsing. Wajarlah kalau Kak Randy lebih tergiur sama kakak gue. Jauh banget sama istrinya. Memang siapa sih yang mau punya istri gendut? Celoteh Prilly sesuka hati, secara langsung menghina Dini. Emangnya, lo tahu dari mana Kak Nabila sama Kak Randy kencan? Tanya temannya lagi. Taulah, kan Kak Nabila sendiri yang cerita ke gue. Dia bilang kemarin mereka jalan bareng bermotor, terus pergi ke taman sampai sore, gandengan tangan pula. Bahkan mereka ciuman loh. Cerita Prilly bersemangat. Mendengar cerita terakhir Prilly itu, membuat hati Dini sakit. Itukah alasan Randy kemarin berubah sikap padanya? Karena Dini yang gendut, tak selangsing Nabila, sehingga membuat Randy malu membawanya kemana-mana. Dini menyadari perubahan suaminya karena memang perubahan fisiknya juga yang drastis. Dini menitikan air mata saat masih berada di sana. Betapa sedihnya Dini ketika tahu suaminya berkencan dengan perempuan lain. Dini juga sadar, Randy kemarin belum pulang karena tengah bersama Nabila. Bertambah sakitlah hati Dini. Dini pergi dari sana dan masuk ke dalam toilet. Menangis dengan menahan suara agar tak keluar, takut didengar oleh orang lain.
Hati Dini hancur berkeping-keping. Randy tega mengkhianati dirinya hanya karena perubahan fisik. Dini pikir, Randy takkan seperti lelaki lain yang merasa bosan dan malu ketika istri mereka berubah drastis secara fisik. Ternyata sama saja. Kesetiaan Randy selama ini perlahan melemah juga. Selama jam istirahat berlangsung, Dini terus menangis di toilet. Dan sejak dari toilet, Dini juga menjadi lebih diam. Tak mau berbicara dengan siapapun termasuk Riri. Randy keluar dari kamar mandi setelah menyegarkan tubuhnya di bawah kucuran air shower. Handuk putih melilit di pinggangnya. Randy mendekat pada Dini yang membelakangi. Berjongkok di hadapan Dini. Randy menyentuh rambutnya, mengusapnya lembut. Dini masih berpura-pura tidur. Aku gak tahu kamu kenapa, tapi aku harap kamu baik-baik aja sayang, ucap Randy. Kemudian Randy mencium kening Dini dan memakai pakaiannya. Randy sendirian selama Dini tertidur. Kebosanan menghampirinya. Biasanya Dini akan menemaninya seharian, melakukan banyak aktivitas untuk mengusir kebosanan bersama. Tapi hari ini, Randy hanya berbaring di kasurnya tanpa melakukan apapun. Bermain ponsel juga tak menyenangkan jika terlalu lama. Randy tak punya pilihan selain ikut tidur dengan Dini. Pemuda itu mendekat dan memeluk Dini dari belakang. Matanya mulai terpejam juga. Malamnya, Dini memasak di dapur. Randy membantunya seperti biasa, mengupaskan bawang dan mengirisnya. Selama di dapur, Dini tak mengatakan apapun, hanya fokus pada masakannya. Sayang, masakin telur dadar ya? Aku lagi pengen pakai kecap, Randy meminta. Ya, jawab Dini singkat. Randy meletakkan pisau dan bawang di tangannya, lalu menghampiri Dini. Din, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu cuekin aku kayak gini? Apa aku ada salah? Randy mencoba menanyakan alasan Dini diam terus. Dini menggeleng. Randy kesal karena Dini terus saja menggelengkan kepala sebagai jawaban. Randy menarik tangan Dini dan membawanya ke meja makan. Randy mendudukkan Dini di kursi, lalu berjongkok di hadapannya. Aku pengen kamu jujur. Ada apa? Apa aku ada bikin salah? Tanya Randy lagi. Dini menggeleng lagi. Din, please jangan cuma geleng kepala aja. Jawab aku jujur, ada apa? Kamu gak pernah kayak gini kalau baik-baik aja. Randy mulai bosan dengan gelengan kepala dari Dini. Dini lagi-lagi menggeleng. Randy menghela nafas dalam dan membuangnya. Menahan emosi yang kini menguasai diri, Randy tak mau membentak Dini lagi. Din, sekali lagi aku tanya. Ada apa? Please jawab jujur, pinta Randy tegas. Dini sejenak tak menjawab atau menggelengkan kepala. Dia diam. Tapi kemudian, apa aku gak menarik lagi karena aku gendut? Tiba-tiba pertanyaan itu terlontar dari mulut Dini. Randy tercengang. Mengapa Dini bisa berpikir seperti itu? Kenapa tanya begitu? Apa aku gak cantik lagi karena pipiku tembem? Dini tak menjawab pertanyaan suaminya, tapi malah bertanya lagi. Kenapa pertanyaan kamu kayak gini? Apakah setiap perempuan hamil yang tiba-tiba gendut menjadi gak menggairahkan dan malu dibawa kemana-mana? Lagi, Dini terus melontarkan pertanyaan tanpa memberi jawaban. Apakah keimanan laki-laki goyah hanya karena istrinya gendut dan jelek? Apakah laki-laki hanya mencintai perempuan yang cantik dan langsing? Apakah laki-laki gak puas dengan hanya satu perempuan? Dini terus memberikan pertanyaan pada Randy. Pertanyaan yang jelas membuat hati Randy terhantam keras. Dini kemudian terisak. Air matanya luruh tanpa bisa ditahan. Kalau laki-laki hanya menginginkan istrinya cantik dan langsing, kenapa harus di STYUBUH ke-1? Yang akhirnya membuat istrinya hamil dan membuat tubuhnya gendut dan gak cantik lagi. Kenapa laki-laki sejahat itu? Padahal kami sebagai istri selalu berusaha setia, berusaha melayani suami dengan baik, berusaha menjadikan suami seorang raja, melayani mereka tanpa rasa lelah. Kami selalu ikhlas mengabdikan diri kami pada suami. Tapi balasan yang kami dapat adalah pengkhianatan, kecurangan, ketidakpuasan, ketidakbersyukuran, dan ketidaksetiaan yang suami berikan. Apakah itu adil untuk kami sebagai seorang istri? Dini mengungkapkan isi hatinya pada Randy. Suara Dini tinggi dan bergetar. Dini tak dapat menahan gejolak emosi. Dini, untuk pertama kalinya berkata dengan nada tinggi pada Randy. Kelembutan Dini seolah hilang.
Randy tertegun. Jika Dini seperti itu artinya Dini sudah tahu tentang kejadian kemarin antara dirinya dengan Nabila. Namun, dari mana Dini bisa tahu? Din, aku bisa jelaskan. Itu gak seperti yang kamu pikir. Randy berusaha untuk menjelaskan. Gak perlu jelasan apapun, Kak. Aku sadar diri. Aku memang gak secantik mantan kakak itu. Aku gak selangsing dia. Aku dan dia jauh berbeda. Kakak nikahi aku karena terpaksa. Dan mungkin cinta kakak juga terpaksa. Jangan paksakan diri. Jika bertahan hanya membuat sakit, mungkin lebih baik kita sudahi. Dini berdiri dan pergi dari hadapan Randy. Randy seketika menangis, menyesal telah melakukan tindakan bodoh. Seharusnya Randy bisa menerima apapun keadaan Dini saat ini, bukan malah mengeluhkannya, hingga merasa nyaman dengan perempuan lain. Randy menyusul Dini ke kamar mereka. Dilihatnya Dini menangis terseduh di bibir ranjang, membuat hati Randy sangat sakit. Dini terluka karenanya. Randy berdiri di hadapan Dini, memegangi kedua pipinya, membungkukkan punggungnya untuk bisa sejajar dengan wajah Dini. Jangan pernah bahas tentang perpisahan. Jangan pernah bilang cintaku hanya terpaksa, Din. Aku mencintai kamu tulus. Aku memang menikahi kamu karena terpaksa. Tapi pada akhirnya aku jatuh cinta. Dan cintaku semakin hari semakin membesar. Aku gak mau ada perpisahan antara kita. Aku mau kita tetap bersama selamanya. Aku akui, aku memang sempat goyah. Aku sempat merasa tak puas dan memilih perempuan lain buat membuatku nyaman. Tapi pada kenyataannya aku tetap hanya menginginkan kamu, Dini, bukan yang lain. Randy mengungkapkan isi hatinya. Aku cuma manusia biasa. Aku gak selalu benar, gak selalu lurus. Keimananku naik turun setiap waktu. Tapi aku berusaha untuk selalu mempertahankan kesetiaan aku sama kamu. Aku akui, kemarin aku memang jalan dengan Nabila seharian. Aku kehilangan arah. Aku bahkan melupakan segalanya karena aku nyaman. Tapi demi Tuhan, aku dan dia gak melakukan apapun selain jalan bersama. Gak ada perbuatan yang kami lakukan melewati batas. Tambahnya, Randy ingin Dini mendengarnya langsung dari dirinya sendiri, supaya Dini tak salah sangka. Randy khawatir Dini akan berpikir buruk tentang kedekatannya dengan Nabila kemarin. Aku mencintai kamu, Din. Sungguh. Ungkap Randy bersungguh-sungguh. Pemuda itu berkata sambil menangis. Dia memang bersalah. Namun dia juga tak mau satu kesalahan menghancurkan hubungannya dengan Dini. Dini terisak. Tangisannya belum mau berhenti. Kenapa kakak gak jujur aja? Kalau aku jelek, aku gendut. Kenapa kakak harus jalan sama dia? Apa karena dia cantik dan langsing? Kenapa kakak jahat? Dini marah lagi. Unek-unek dalam hatinya harus dikeluarkan. Din, aku bilang aku sempat hilaf. Tapi aku gak pernah sekalipun berniat mengkhianati kamu. Aku cinta kamu, Dini. Randy terus berusaha meyakinkan cintanya pada Dini. Dini menatapnya tajam. Gak berniat mengkhianati. Tapi kakak dan dia mesra dan berciuman. Heh, tanya Dini. Sorot mata Dini tak bersahabat kali ini. Randy tercengang. Dari mana Dini tahu hingga sedetail itu? Dari mana kamu tahu itu? Tanya Randy. Tentu dari adiknya Kak Nabila, yang dengan bangga menceritakan keberhasilan kakaknya menggait dan berkencan dengan mantan pacarnya yang udah menikah. Dia juga gak segan-segan membandingkan aku dengan kakaknya yang cantik. Dari situ aku sadar kalau kakak memang bosan karena istrinya gendut dan jelek. Dini secara terang-terangan mengungkap dari mana informasi yang didapatnya. Prilly. Shit. Gue kasih dia pelajaran. Randy mengumpat kasar. Lalu Randy mengambil kunci motornya untuk pergi menemui Prilly dan Nabila. Menurut Randy, informasi yang mereka berikan berlebihan. Randy tak terima. Randy keluar dari kamarnya, berjalan cepat untuk membuka pintu apartemen. Dini dengan cepat mengejar Randy dan menghentikan langkahnya. Kakak mau kemana? Tanya Dini. Aku mau kasih pelajaran buat adik kakak itu. Mereka membesar-besarkan masalah. Mereka pantas dapat balasan. Jawab Randy emosi. Randy mengepalkan tangannya, sudah tak sabar untuk memberikan adik kakak itu pelajaran. Jangan. Dini melarangnya. Kenapa? Mereka keterlaluan. Nabila yang nyosor. Tapi aku menolak dia. Karena aku ingat kamu. Bukan karena aku memang mau. Kalau memang aku mau, aku udah ajak dia tidur sama aku, Din. Randy marah sekarang. Aku gak terima kalau kayak gini.
Aku sama Nabila nggak lebih dari cuma jalan bareng. Kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kenapa dia bilang yang nggak? Tambah Randy murka. Demi Allah aku gak ciuman, Din. Sumpah. Randy berani bersumpah atas nama Tuhan. Karena memang tak melakukannya. Perasaan Randy campur aduk antara marah dan sedih. Tak sangka Nabila akan mengatakan hal berlebihan tentang hubungan mereka kemarin. Dini tak mengatakan apapun. Otaknya masih sulit mencerna dua informasi dari orang yang berbeda. Bangsat. ANJ ke 1N gak? BAB ke 1. Brengesek. Agih, gue benci kalian. Umpat Randy murka. Tangan Randy memukuli dinding apartemen sekencang-kencangnya. Tanpa peduli rasa sakit, Randy melampiaskan kemarahannya pada dinding yang keras. Kak Randy, cukup kak. Dini berusaha menenangkan suaminya yang kini memukuli dinding dengan kepalan tangannya secara membabi buta. Argogi bangsat. Randy terus mengumpat. Tangannya masih memukuli dinding. Semakin keras. Kak, cukup kak. Tangan kakak bisa luka. Dini meraih tangan Randy untuk menghentikannya. Tapi Randy tak mau berhenti. Amarah telah menguasainya. Pukulan demi pukulan menghantam tembok, mengakibatkan tangan Randy terluka. Buku-buku jarinya mengelupas dan berdarah. Tapi Randy tak mau berhentilah. Darah-darah itu mengotori dinding. Randy yang seolah tak merasakan sakit, terus memukulinya. Kak Randy cukup. Tangan kakak terluka kak. Dini mendorong tubuh Randy menjauh dari dinding. Karena melihat tangannya sudah berdarah. Dini memeluk suaminya. Dini tak mau Randy terluka. Jangan lakukan itu lagi. Aku percaya kakak. Pinta Dini memeluk erat suaminya. Ini belum seberapa, Din. Daripada luka yang kamu rasakan. Tapi aku bersumpah aku gak pernah ciuman sama dia. Sumpah. Randy terus menyangkal. Tak ada ciuman antara dirinya dengan Nabila. Aku percaya kakak. Dini percaya Randy. Meski sulit, Dini tak rela melihat Randy melukai dirinya. Aku salah, Din. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tapi aku sungguh hanya mencintai kamu. Ungkap Randy lagi. Aku percaya kakak. Tapi jangan lakukan lagi. Pinta Dini. Randy memeluk Dini. Menciumi kepalanya penuh cinta. Randy sempat hampir terjerumus. Tapi Randy bersyukur karena bayangan Dini berhasil membuatnya tersadar. Hanya saja, masalah Randy dengan Nabila dan adiknya takkan selesai sampai di sini. Randy akan memberikan balasan pada mereka. Tangan Randy kembali mengepal, emosi membayangkan wajah kedua adik kakak itu. Tak sabar untuk memberikan ultimatum pada keduanya. Dini